Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya anak-anak kelas 11 IPA 2 dan 11 IPA 3? Bertemu kembali bersama mata pelajaran kimia bersama Umi Wiwi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Umi akan berusaha membantu kalian menjelaskan materi tentang termokimia, cabang dari ilmu kimia yang pelajari tentang kalor reaksi. Hal-hal yang berkaitan dengan termokimia adalah energi dan entalpi, di mana energi dan entalpi merupakan satu kesatuan. Energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya dari satu jenis ke jenis lainnya. Itu sudah kita pelajari di bangku SMP ya, bahkan di SD pun sudah disinggung. Nah, yang perlu kalian ketahui dari energi ini adalah suatu persamaan reaksi kimia atau suatu reaksi kimia itu pada keadaan awal disebut dengan preaksi atau reaktan memiliki E1 pada keadaan 1, dan setelah berakhirnya reaksi atau setelah zat itu bereaksi yang ditandai dengan adanya tanda panah itu terbentuk produk. Nah, produk ini memiliki E2 pada keadaan 2 atau keadaan akhir, sehingga perubahan entalpinya atau delta E bisa dihitung dengan E2 min E1. Kemudian untuk entalpi sendiri adalah kalor reaksi yang terkandung dalam materi. Sama seperti energi, entalpi tidak dapat ditentukan. Yang dapat ditentukan adalah perubahan entalpinya. Perubahan entalpi itu dapat dicari dengan rumus selisih antara entalpi produk dengan reaktan. Untuk reaksinya sendiri, suatu reaksi kimia itu disertai dengan adanya pelepasan dan penyerapan kalor, sehingga reaksi dikelompokkan menjadi dua macam, reaksi eksoterm dan reaksi endotermik. Reaksi eksoterm atau reaksi eksotermik yaitu reaksi yang menghasilkan atau melepaskan kalor. Nah, ini delta H-nya bisa dicari dengan rumus produk min reaktan. Karena pada akhir reaksi terjadi pelepasan kalor, maka entalpi pada produk berkurang, sehingga delta H-nya bernilai negatif. Kemudian untuk reaksi endoterm sendiri, lawannya terjadi pelepasan kalor dari lingkungan, terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Harga delta H-nya bisa ditentukan, kita lihat arah tanda panahnya. Kalau untuk reaksi endoterm itu tanda panahnya ke atas, kalau eksoterm tanda panahnya ke bawah. Ini menandakan ini produk, ini reaktan. Kita lihat entalpinya lebih tinggi produk. Jadi delta H produk min delta H reaktan, maka nilai delta H-nya lebih dari 0. Karena dia menyerap kalor, maka pada akhir reaksi produk lebih tinggi nilai entalpinya. Kemudian untuk persamaan termokimia yang kita bahas lebih lanjut nanti dan kita pakai untuk perhitungan, itu adalah persamaan termokimia. Persamaan termokimia ini yang akan kita pelajari nanti. Persamaan termokimia sudah kita pelajari, bedanya hanya pada koefisien. Kalau termokimia itu bernilai, koefisiennya bisa bernilai pecahan atau campuran, sedangkan pada stoikiometri harus bulat. Ini contohnya bisa kalian lihat, sama persis, hanya bedanya di sini dituliskan delta H-nya. Jenis-jenis entalpi yang akan kita bahas ada 3, walaupun lebih dari 3 ya, ada sekitar 5 kalau enggak 6. Maka yang akan kita bahas yang urgen adalah entalpi pembentukan standar, formation. Entalpi pembentukan standar itu entalpi yang diperlukan atau kalor yang diperlukan dibebaskan untuk pembentukan 1 mol senyawa atau 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya. Nah, yang perlu kita bahas unsur-unsurnya ini ya. Nih,
suhunya 25 derajat Celcius suhu kamar, tekanannya 1 M. Nah, unsur-unsurnya itu yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kalian pahami. Unsur-unsur yang stabil dalam keadaan standar dikelompokkan menjadi 3, mono, di, poli. Nah, yang perlu kalian pahami dan mengerti adalah yang ini, diatomik dan poli. Selain dari di dan poli berarti nanti mono. Untuk yang diatomik dikasih cara untuk menghafal HON, F, J, L, B, R, I. Sedangkan untuk yang poliatomik POS, tapi S umumnya adalah monoatomik. Contoh persamaan termokimia untuk perubahan entalpi pembentukan standar. Yang ini kita disuruh menuliskan perubahan entalpi pembentukan formation. Maka ini pembentukan 1 mol NH4Cl. NH4Cl ini harus ada di kanan. Kita tulis ini di kanan. Kita tulis dulu tanda panahnya, terus nyawanya ada di kanan, terus ditahannya kita tuliskan seperti ini. Nah, sebelah kiri kan masih kosong. Kita lihat NH4Cl ini senyawa yang terdiri dari berapa huruf kapital? Ada 3, N, H, dan Cl. Maka kalian tuliskan N, H, Cl. Tadi N masuk di atomik, maka di sini N2. H masuk di atomik, tuliskan H2. Cl masuk di atomik, masukkan Cl2. Harus kita setarakan jumlah atom yang kiri dan kanan. N harus gitu. N di kiri 1, di kanan 2, maka ini setengah kali 2. H di kiri 4, di kanan 2, 4 bagi 2. Cl harus 1, maka 2 supaya menjadi 1 kali setengah. Bisa dipahami ya. Kemudian entalpi penguraian standar, kalau tadi pembentukan standar delta H di decomposition, penguraian ini lawannya dari pembentukan. Kalau pembentukan senyawanya di kanan, kalau penguraian senyawanya di kiri, berarti patokannya sebelah kiri. Dengan yang ketiga, entalpi pembakaran standar combustion C delta Hc standar. Ini contohnya. Tuliskan perubahan entalpi penguraian dari C2H5OH sama bedanya ini tuliskan sebelah kiri. Sebelah kiri kita tuliskan menuju tanda panahnya ke kanan. C2H5OH terdiri dari 3 huruf kapital, tuliskan jomblo C, H, O. Delta H-nya tuliskan. C tidak masuk HON, F, C, L, B, R, I, unsur diatomik, berarti dia monoatomik. H masuk diatomik, O masuk diatomik. Harus patokannya kiri karena penguraian. C di kiri 2, berarti 2 bagi 1 2, hanya 6 bagi 2 3, U-nya harus 1 berarti kali setengah. Untuk penguraian sedikit berbeda, kalau penguraian selalu bernilai negatif karena dibebaskan kalor. Nah, yang pembakaran yang dibakar CH4 atau LPG. LPG ada di ruas kiri, tuliskan yang di sebelah kiri. Pembakaran ingat menggunakan O2. Kalau ada C dibakar dengan O2, hasilnya so pasti CO2 karena dia sempurna. H ditambah O2, hasilnya H2O. Tinggal kita setarakan, di sini harus 1 patokannya karena di sini 1 ya CH4-nya. Koefisiennya harus 1. C di kiri 1. Kalau sudah 1 sama 1 cuekin, H4 bagi 2 O-nya di sini ada 2 ditambah 2 4, berarti kalikan 2. Demikianlah anak-anakku, mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan yang singkat dan sangat sederhana ini. Jika ada yang tidak jelas bisa dibuka PowerPoint-nya langsung atau bisa dibuka buku elektronik atau bahkan dari sumber lain atau Mbah Google. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan kita dapat segera bertatap muka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.